Shalom. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Dan tema hari ini adalah teologia perjanjian dan baptisan anak. Covenant theology dan baptisan anak. Nah, saya kembali mau membahas soal baptisan anak, walaupun beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas dalam khotbah tanggapan terhadap Firman Tova. Tapi karena hari ini ada pelaksanaan sakramen baptisan untuk anak, dan karena itu saya merasa perlu menjelaskan lebih jauh, ya. Karena ini baptisan anak ini seringkali tidak dipahami. Bahkan dalam banyak gereja Protestan yang mempraktekkan baptisan anak pun itu tidak diajarkan landasannya secara baik dan benar, sehingga banyak praktek baptisan anak baik yang membaptis maupun yang dibaptis maupun orang tua dari anak-anak itu tidak mengerti. Karena itulah kita dengan terlalu mudah diberikan pemahaman bahwa baptisan anak-anak itu tidak benar, dan karena itu lalu orang merasa perlu lagi dibaptis kembali setelah dia dewasa. Nah, saya membahas ini dalam kaitan dengan covenant theology atau teologia perjanjian yang sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi saya mau bahas ini secara lebih detail lagi. Nah, apa sebenarnya covenant theology itu? Teologia perjanjian. Teologia perjanjian adalah pemahaman tentang hubungan antara manusia dengan Allah berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Allah dan manusia di dalam sejarah keselamatan, ya. Nah, kalau kita mengamati Alkitab, maka kita akan melihat bahwa di dalam sejarah Allah membuat beberapa perjanjian. Misalnya setelah menghancurkan, memusnahkan bumi dengan air bah, lalu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Selanjutnya Tuhan juga membuat perjanjian dengan Abraham. Itu dikenal sebagai perjanjian Abraham yang nanti akan saya bahas. Selanjutnya ada perjanjian Musa, ya, itu juga disebut perjanjian Sinai atau covenant of law, suatu perjanjian hukum di mana Tuhan memberikan hukum-hukum termasuk 10 hukum, perintah-perintah moral atau undang-undang kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya di Gunung Sinai turun 10 hukum dan hukum-hukum yang lain. Itu namanya covenant of law. Perjanjian hukum, karena hukum diberikan. Tapi karena itu terjadi di Gunung Sinai, Musa naik gunung lalu ketemu Tuhan, disebut juga sebagai perjanjian Sinai, atau karena Musa yang menerima disebut perjanjian Musa. Jadi ada perjanjian Nuh, ada perjanjian Abraham, ada perjanjian Musa, dan yang paling terakhir itu disebut perjanjian baru. Ya. Dan itu adalah perjanjian yang terakhir. Perjanjian baru yang dimaksudkan di sini bukan kitab yang dari Matius sampai Wahyu, bukan. Deretan kitab itu memang disebut kitab perjanjian baru, tetapi ini adalah sebuah konsep yang lebih dalam dari sekedar sebuah buku. Ini adalah perjanjian baru, di mana perjanjian ini didasarkan pada karya keselamatan Kristus di salib dan kebangkitannya. Dan melalui perjanjian ini Allah menawarkan keselamatan karena iman dan anugerahnya kepada seluruh manusia. Maka perjanjian baru ini ditandai dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau omong kitab, maka batasnya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu di Maliaki dan Matius. Kalau kita ngomong Maliaki, karena perjanjian lama kita kan dari Kejadian sampai Maliaki. Kalau Alkitab orang Yahudi, orang Ibrani bukan Kejadian sampai Maliaki, Kejadian sampai Tawarik. Karena Tawarik kitab terakhir dalam Tanak, kitab sucinya Yahudi, ya.
Nah, tapi perjanjian baru yang dibicarakan di sini dimulai saat Yesus mati dan bangkit. Sebelum Yesus mati dan bangkit, semua zaman itu disebut sebagai perjanjian lama. Perjanjian baru mulai Yesus mati dan bangkit, naik ke surga. Jadi ada perjanjian Nuh, ada perjanjian Abraham, ada perjanjian Musa, dan ada perjanjian baru. Karena berulang kali Allah membuat perjanjian di dalam sejarah keselamatan, maka ini disebut sebagai teologi atau covenant. Covenant teologi, ya. Nah, hari ini saya hanya akan membahas satu janji, yaitu perjanjian Musa, ya. Perjanjian Abraham, antara Allah dan Abraham. Mari kita lihat, hal pertama yang saya bahas ini adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Nah, saya dalam perjanjian ini akan bahas lagi beberapa hal kecil. Pertama, kita melihat isi perjanjian. Sebenarnya di dalam perjanjian Abraham itu isi perjanjiannya apa? Nah, saudara-saudara, perjanjian Abraham ini bermula dari ada janji Allah kepada Abraham waktu dia menyuruh Abraham keluar dari kampung halamannya. Suruh tinggalkan kampung halamannya di Ur Kasdim di Haran. Lalu di ayat yang kedua, Kejadian 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi Allah memulai dengan memberikan sebuah janji. Nah, karena ada janji itu, Abraham meninggalkan kampung halamannya bersama dengan Lot. Tapi nanti kita melihat bahwa terjadi konflik antara Abraham dan Lot dengan gembala-gembalanya. Lalu Lot disuruh pilih. Lot pilih semua tempat yang subur. Abraham belakangan. Nah, setelah Lot pilih yang baik terpisah, tiba-tiba Tuhan muncul lagi dan berikan janji lagi. Pasal 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu itu selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Tuhan janji panjang lebar, kasih keturunan seperti bintang di langit, pasir di laut. Masalahnya Abraham tidak punya anak. Lalu dia mengeluh, Tuhan, saya akan mati tanpa anak. Harta begini banyak, siapa yang dapat terima ini warisan? Paling-paling hambaku Eliezer itu yang akan terima. Sedangkan saya tidak punya anak. Pada saat itu Tuhan muncul lagi dan meneguhkan janji lagi. Itu di Kejadian pasal yang ke-15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Itu Kejadian 15. Jadi mulai dari pasal 12, lalu pasal 13, lalu pasal 15, masuk Kejadian pasal 17, kembali lagi janji ini diberikan. Ya, Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu akan berasal raja-raja. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Pasal 17. Pasal 18 kembali lagi janji ini dikumandangkan.
Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Tapi karena tidak sabar, Hagar akhirnya muncul dan lahirlah Ismail. Nah, karena Ismail sudah muncul dari Hagar, maka Abraham mulai sayang dan dia pikir bahwa keturunannya akan turun dari Ismail. Tapi Tuhan kembali meneguhkan, bukan. Yang Tuhan maksudkan bahwa dia akan mempunyai bangsa yang besar bukan dari Ismail, tapi dari Ishak. Karena itu usir Hagar dan Ismail. Kejadian 21 ayat 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, Ismail dan Hagar. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Di Kejadian 22, Allah suruh naik ke gunung persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dan ternyata Abraham taat. Begitu Abraham taat, biarpun tidak jadi menyembelih Ishak, tapi karena ketaatan itu kembali lagi janji itu dikumandangkan. Pasal 22, 17, 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Maka pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 22 hanya janji, 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 janji. Maka di sini kita bisa lihat ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kalau kita menganalisa semua janji ini, boleh kita sebut janji itu sebagai janji berkat. Nah, janji berkat ini ada dua jenis di dalam. Pertama, janji untuk mendapatkan berkat. Dan yang kedua, janji untuk menjadi berkat. Ya, sekali lagi, janji untuk mendapat berkat, kita sudah lihat. Dan janji untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan seluruh kaum di muka bumi. Perhatikan Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Lihat kata-kata yang saya garis bawahi. Engkau akan menjadi berkat. Lalu di ujung ayat yang ketiga, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pasal 18 ayat 18, oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham bukan hanya mendapat berkat, tapi karena dia semua kaum di muka bumi dapat berkat. Artinya dia jadi berkat. Dia menjadi saluran berkat. Jadi ingat saudara ya, berkat itu bukan hanya soal dapat berkat, tapi saudara jadi berkat itu juga berkat. Kalau saya tidak punya uang, tiba-tiba datang Bapak kasih saya uang, saya dapat berkat. Tapi tahu-tahu saya ada uang, saya lihat orang miskin di sana, saya kasih. Itu juga berkat bagi saya. Berkat karena saya menjadi berkat. Ini disebut janji berkat. Nah, dari sudut pandang yang lain kita dapat melihat bahwa berkat Abraham itu juga bisa dibagi dua lagi. Jadi tadi ada bisa dibagi, berkatnya itu bisa mendapat berkat dan menjadi berkat. Tapi dari jenis berkat itu kita juga bisa melihat ada berkat jasmani yang bersifat nasional, yaitu mereka akan mendapatkan tanah Kanaan. Ya. Tapi ada berkat yang bersifat rohani. Ya, ada berkat yang bersifat rohani, bahwa mereka akan menduduki kota-kota musuhnya, dari keturunannya lahir raja-raja, mereka akan mendiami Kanaan sampai selama-lamanya. Ini berkat nasional. Makanya biarpun mereka sudah dihancurkan berulang-ulang pun tetap kembali lagi ke tanah Israel. Dihancurkan terakhir tahun 70, 5 Agustus tahun 1970, muncul kembali 14 Mei 1948. Sampai hari ini ada. Itu janji yang bersifat nasional. Tapi saudara-saudara, ada janji yang bersifat rohani, yaitu menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ya. Nanti sebentar saya akan perjelas itu.
Nah, saudara-saudara, tapi ada yang janggal. Kalau saya sama Pak Tofel bikin perjanjian, saya kasih Pak Tofel ini. Pak Tofel kasih saya apa? Harus ada kan? Kalau tidak ada namanya bukan perjanjian. Itu sumbangan. Ya kan? Nah, yang kita lihat Tuhan hanya kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan berkati ini, Tuhan janji ini, janji itu. Tapi dari pihak Abrahamnya, ini kan perjanjian, harus ada dari pihak Abraham dong. Perjanjian itu melibatkan dua pihak. Nah, sekarang kita lihat pasal 17. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Ayat 4, dari pihakku, berarti ini pihak pertama, Tuhan. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8, aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9, lalu firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku turun-temurun. Jadi ada dua pihak. Pihak Allah, dia berjanji memberikan segala berkat jasmani, rohani, berkat yang sangat luar biasa untuk Abraham dan keturunannya. Sedangkan dari pihak Abraham, kalau saudara lihat kata-kata yang saya garis bawahi tadi, ya, aku akan menjadi Allahmu, Allah Abraham, dan Allah keturunanmu. Berarti dari pihak Abraham, mereka harus menerima Allah, Yahweh, sebagai Allah mereka, sebagai Tuhan mereka. Ayat 8, aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka harus menerima Allah sebagai Allahnya mereka. Maka kalau Israel, kalau Abraham dan keturunannya menerima janji ini atau terikat janji ini, itu berarti hanya Yahweh yang boleh mereka sembah. Tidak boleh sembah bangsa lain. Kalau menyembah Allah lain, itu sama dengan melanggar perjanjian. Kalau mereka berbakti kepada Allah lain, itu melanggar perjanjian. Kalau mereka melayani Allah lain, itu melanggar perjanjian. Mereka hanya boleh menyembah satu Allah. Mereka hanya boleh berbakti kepada satu Allah. Hanya boleh melayani satu Allah. Itu perjanjian. Keluar dari itu pelanggaran terhadap perjanjian. Itu isi perjanjiannya. Paham? Ada yang mau bertanya? Ya. Ini perlu dipahami. Ingat ya, Kristen itu bukan hanya soal apa yang kau lakukan, tapi apa yang kau percaya dan kau pahami. Kalau apa yang kau lakukan kau jadi orang baik, tapi bodoh. Ya, harus apa yang kau pahami. Tapi tidak dilakukan, maka kau jadi orang pintar tapi jahat. Maka dua-dua itu diperlukan. Apa yang kau lakukan dan apa yang kau pahami. Yang sekarang saya jelaskan ini supaya kamu memahami, kita memahami apa yang kita percaya. Ya, jadi itu isi perjanjiannya begitu. Tuhan akan dari pihak Tuhan kasih segala berkat ini. Dari pihak Abraham, dia dan keturunannya harus mengakui, harus menerima Allah sebagai Allah mereka satu-satunya, beribadah dan melayani dia. Kedua, tanda perjanjian. Sama seperti di dalam perjanjian-perjanjian kita. Kalau dua pihak bikin perjanjian, harus disahkan. Disahkannya melalui sebuah tanda. Itu namanya tanda perjanjian. Harus ada tanda yang membuat perjanjian itu sah. Maka kita bisa cap, atau stempel, atau materai. Itu mensahkan perjanjian. Perhatikan Galatia 3:17. Janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Berarti Allah telah mensahkan janji dengan Abraham itu. Kalau begitu dengan tanda atau materai apakah perjanjian Abraham disahkan? Pasal 17, 10-13. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat.
haruslah dikerat kulit katanmu, itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, misalnya budak, tetapi tidak termasuk keturunanmu, orang yang lahir di rumahmu, orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Anak yang disunat harus 8 hari. Kenapa 8 hari? Karena usia 8 hari membuat dia dalam tanda petik cukup kuat untuk menahan sakit waktu dikitan atau disunat. Kedua, 7 dalam pengertian Ibrani itu adalah lengkap, sempurna. Ketiga, kalau dia disunat pada hari ke-8, berarti dia sudah melewati 1 kali hari Sabat. Karena hari Sabat hari ke-7. Maka hari ke-8 disunat. Yang disunat adalah laki-laki saja. Perempuan tidak. Ini bukan berarti perempuan tidak masuk perjanjian. Masuk perjanjian tapi tidak disunat. Mengapa? Karena perempuan dianggap sudah termasuk di dalam laki-laki. Karena perempuan berasal dari laki-laki. Juga karena budaya waktu itu sifatnya patrinial. Maka laki-laki ditekankan karena laki-laki dianggap penerus keturunan. Ya. Maka saudara fam adu. Kalau saudara punya anak perempuan, besok dia tidak adu lagi kan? Paling-paling ada adu di situ, dia menjadi Siman Juntak, kejadian adu. Paling begitu. Tapi kalau saudara punya perempuan, dia tidak akan jadi adu terus kan? Tapi kalau punya laki-laki, dia adunya terus sampai kapan? Maka laki-laki itu dianggap sebagai penerus keturunan. Sedangkan janji ini, itu janji bukan hanya Abraham, tapi sampai turunan-turunan. Maka laki-laki di situ dianggap sebagai perwakilan. Henry bilang begini, sunat itu khusus bagi laki-laki. Meskipun kaum perempuan juga termasuk dalam covenant, perjanjian itu. Sebab laki-laki adalah pemimpin perempuan. Dalam kerajaan kita, karena Henry ini orang dari Inggris, itu maksudnya kerajaan Inggris. Dalam kerajaan kita, sumpah setia hanya dituntut dari kaum laki-laki. Tidak perempuan. Itu bukan berarti perempuan boleh tidak setia kepada kerajaan. Nah, maka anak keturunan Abraham harus disunat pada hari 8, anak laki-laki. Itu perjanjian loh. Mensahkan perjanjian. Kalau sampai kamu tidak sunat anak, itu kamu dianggap mengingkari perjanjian. Dan itu resikonya berat. Perhatikan ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya. Dia telah mengingkari perjanjianku. Bunuh mati. Tidak main-main ini, perjanjian ini. Musa pernah lalai menyunat anaknya. Tuhan nyaris membunuh dia. Keluaran 4. Tetapi di tengah jalan dalam suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar membunuhnya. Lalu Sipora, istrinya Musa, mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya kulit itu di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Terlepas dari arti apa itu pengantin darah urusan lain. Tapi pokoknya Tuhan mau bunuh Musa. Sipora tahu ini penyebabnya karena anaknya tidak disunat. Segera sunat. Musa lolos. Maka jangan main-main dengan tanda ini. Tuhan bikin perjanjian. Dan tanda itu diberikan untuk sahkan perjanjian. Kalau kamu tidak sunat, itu kamu mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Hukumannya mati. Sunat itu seperti dijelaskan itu adalah pengeratan atau pemotongan kulit katan atau kulit dari alat kelamin seorang laki-laki. Saya terus terang lama berpikir, kenapa kok Tuhan mau kasih tanda itu, kok tanda dari situ ya? Kenapa tidak potong sedikit daging dari telinga? Ya kan? Atau potong sedikit daging dari hidung? Ya? Atau dari mana? Kenapa harus dari benda itu? Ya kan? Itu saya
saya pikir sekian lama dan saya baca banyak tafsiran pun ada tafsiran yang ada yang tidak menulis pemahaman itu, tapi ada yang kasih juga pandangan, tapi semuanya hanya sifatnya spekulasi. Alkitab tidak bilang, jadi hanya Tuhan yang tahu mengapa dia memilih kulit dari benda ajaib itu. Ya, nah, saya mau berikan saja beberapa pandangan yang saya baca. Ada yang mengatakan bahwa alat kelamin seorang laki-laki itu adalah sesuatu organ yang sangat pribadi, sangat intim, sangat penting. Maka Allah menyuruh memotong di situ dengan maksud untuk memberikan simbol dan pesan. Perjanjian hubungan dengan Allah itu sangat pribadi, sangat intim, dan sangat penting. Kedua, ini kan perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya. Bagaimana bisa menghasilkan keturunan kalau benda ajaib itu tidak ada? Berarti alat kelamin itu adalah alat yang berguna atau organ yang berguna untuk menghasilkan keturunan. Karena perjanjian ini berkaitan dengan keturunan-keturunan akan datang, maka tanda itu diberikan di organ itu supaya ketika orang melihat organ itu dia ingat perjanjian. Pandangan ketiga, seorang laki-laki tentu akan memperhatikan kesehatan dan kebersihan alat kelaminnya. Pada waktu dia memperhatikan kesehatan dan kebersihan, dia melihat tanda sunat itu, lalu dia ingat bahwa berarti itu adalah simbol dari kebersihan dan kesucian. Maka dia harus hidup di dalam kesucian di hadapan Tuhan. Dia harus taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ada juga yang bilang begini. Gini ya, salah satu penyakitnya Israel, kan ingat ya, inti isi perjanjian itu adalah kamu hanya boleh menyembah Allah ini, tidak boleh Allah lain. Tapi salah satu penyakit dari Israel itu adalah suka menyembah Allah lain. Misalnya dia lihat perempuan Moab, dia tertarik dengan perempuan Moab, dia kawin dengan perempuan Moab, dia pasti menyembah Tuhannya orang Moab. Dia melihat perempuan Amon, dia jatuh cinta pada perempuan Amon, dia lalu akan kawin dengan perempuan Amon, dan dia turut menyembah dewa Amon. Itulah sebabnya Tuhan kasih larangan, dilarang kawin dengan perempuan bangsa lain. Bukan masalah bangsa sebenarnya, tapi masalah agama sebenarnya. Tapi, kalau misalnya saya, seorang keturunan Abraham, saya sudah terikat janji hanya menyembah Yahweh. Tapi begitu saya jatuh cinta kepada perempuan Filistin, saya lalu mau kawin dengan perempuan Filistin yang akan membawa saya menyembah dewanya orang Filistin. Pada waktu saya mau kawin kan mesti pakai kelamin. Waktu saya kawin dan saya lihat kelamin saya, ada tanda perjanjian. Stop. Ada juga pandangan lain lagi. Seorang laki-laki, dia minimal 2-3 kali sehari melihat alat kelaminnya. Waktu kencing atau waktu buang air. Itu berarti dia sebanyak 2-3 kali setiap hari melihat tanda perjanjian itu. Jadi ingat terus kalau tiap hari lihat, ingat perjanjian.
Ada juga pandangan dari Henry. Henry bilang begini, kulit katan yang harus dipotong karena dosa disebarkan secara turun-temurun. Dan karena ada pandangan yang tertuju pada keturunan yang dijanjikan yang akan datang, keturunan Abraham. Karena saat itu Kristus belum mempersembahkan dirinya kepada kita, Allah ingin agar manusia mengikat covenant dengan mempersembahkan satu bagian tertentu dari tubuh sendiri. Dan tidak ada bagian lain yang lebih baik untuk dikorbankan. Bagian ini adalah bagian tersembunyi dari tubuh. Sebab sunat yang sebenarnya adalah sunat hati. Kehormatan yang diberikan Allah kepada anggota yang tidak elok. Yang mana yang benar saya juga tidak tahu. Tapi biarlah apa yang saya bagikan ini menjadi wacana bagi kita. Mengapa tanda perjanjian itu dalam bentuk pemotongan kulit di dalam kelamin seorang laki-laki. Terlepas dari artinya apa. Tapi tanda itu adalah cap. Tanda itu adalah meterai yang mensahkan perjanjian. Maka Roma 4 ayat 11 bilang. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai. Itu meterai. Tidak sunat mengingkari perjanjian. Mati kau. Ini khotbah belum selesai ya. Jadi jangan potong di situ. Lalu upload. Lalu bilang, Esra suruh mengajarkan semua orang Kristen harus sunat. Itu namanya kamu menyunat YouTube saya. Khotbah saya. Ya, isi perjanjian. Tanda perjanjian atau meterai perjanjian. Sekarang sifat perjanjian itu. Sifat dari perjanjian antara Allah dan Abraham ini sifatnya kekal. Perhatikan Kejadian 17 ayat 7. Ada kata-kata menjadi perjanjian yang kekal. Ayat 13 bagian akhir. Maka dalam dagingmulah perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. Kekal itu artinya apa? Kekal itu artinya tidak berakhir. Itulah sebabnya maka karena perjanjian ini tidak berakhir, maka perjanjian ini dengan Abraham harus diteruskan kepada anaknya Abraham, cucunya Abraham, cicitnya Abraham, dan seluruh keturunan Abraham. Ya, maka anak Abraham itu Ishak. Maka perjanjian ini juga berlaku bagi Ishak. Di pasal 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, dengan Ishak, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi bukan Abraham dan keturunan, Ishak dan keturunannya. Karena alasan ini jugalah, maka bangsa Israel jadi Abraham, Ishak, Yakub. Yakub punya 12 anak jadi bangsa Israel. Maka Allah mengulang perjanjian ini kepada orang Israel pada zaman yang lebih kemudian. Keluaran 6 ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Ini kan isinya perjanjian itu. Ini kepada orang Israel. Lalu Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Ini kan isi perjanjian. Nah saudara-saudara. Di bagian pendahuluan saya menyinggung adanya perjanjian lain. Di samping perjanjian Abraham, yaitu perjanjian Musa. Karena perjanjian Abraham ini bersifat kekal, maka perjanjian Musa yang terjadi setelah perjanjian Abraham tidak menghapus perjanjian Abraham. Harus terus. Perhatikan Galatia 3. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat atau perjanjian yang telah disahkan sekalipun dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambah oleh seorang pun. Kalau manusia bikin perjanjian pun sudah ada capnya tidak boleh dibatalkan. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Tidak. Maka ada perjanjian Abraham, lalu setelah itu muncul perjanjian Musa. Perjanjian Musa tidak bisa membatalkan perjanjian Abraham karena sudah disahkan
oleh Allah. Demikian juga perjanjian-perjanjian selanjutnya tidak bisa membatalkan perjanjian Abraham. Termasuk perjanjian baru. Tidak boleh membatalkan perjanjian Abraham. Itu kekal nilainya. Sebentar saya jelaskan lebih dalam itu. Sekarang keempat. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Tadi sudah dijelaskan. Pihak pertama Allah. Pihak kedua Abraham kan. Saudara kalau biasa bikin surat keputusan atau SK itu kan ya ada apa kan? Pasal 1 ini pihak pertama bikin surat, pihak pertama akan bertanggung jawab begini, pihak kedua begini, kan ada. Pihak pertama Allah, pihak kedua Abraham. Tapi yang saya maksudkan ini dari pihak kedua. Ini bukan hanya Abraham pribadi. Tapi ini melibatkan seluruh keturunan Abraham. Perhatikan Kejadian 12 ayat 7. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi ternyata berkatnya bukan hanya untuk Abraham tapi keturunan. Maka keturunan harus termasuk ke dalam perjanjian itu. Kejadian 13 ayat 5. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kejadian 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Kejadian 17 ayat 7 sampai 9. Perjanjian antara aku serta engkau serta keturunanmu turun-temurun. Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan menjadi Allah mereka. Mereka itu kan keturunanmu. Dari pihak engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Maka ini bukan hanya Abraham pribadi. Harus seluruh keturunan ikut di dalamnya. Lihatlah. Pada waktu janji itu diberikan kepada Ishak. Itu juga membawa seluruh keturunan Ishak. Kejadian pasal 26 ayat yang keempat. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu. Begitu juga pada Yakub. Kejadian 28 ayat 4. Kepadamu serta keturunanmu. Maka Abraham dan keturunannya. Ishak dan keturunannya. Yakub dan keturunannya. Turun-temurun. Maka seluruh orang Israel. Keturunan Abraham. Itu masuk ke dalam pihak kedua. Dari perjanjian ini. Terikat. Dan sudah dicap. Sudah dimeterai. Sampai di sini paham? Sekarang hal kedua. Dalam perjanjian baru. Perjanjian itu. Perjanjian Abraham. Tidak dihapuskan. Malah digenapi dan disempurnakan. Ya. Tadi kita sudah melihat ya. Bahwa perjanjian Musa. Tidak menghapus dan membatalkan perjanjian Abraham sebelumnya. Maka perjanjian lagi. Yaitu perjanjian baru yang terakhir. Tidak menghapuskan perjanjian Musa. Ini pun bisa kita lihat dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Perjanjiannya itu kan kekal. Kalau perjanjian baru ternyata menghapus perjanjian Musa. Itu namanya perjanjian Abraham. Namanya perjanjian Abraham tidak kekal. Tapi bahwa perjanjian Abraham kekal. Maka perjanjian-perjanjian lain yang muncul setelah perjanjian Abraham. Termasuk perjanjian baru. Tidak menghapus perjanjian Abraham. Ingat kata-kata Paulus dalam Galatia 3 ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Tidak dapat dibatalkan. Ya. Bukan hanya janji itu tidak dibatalkan. Tapi janji itu digenapi. Ingat bahwa dalam janji Abraham ada janji untuk dapat berkat, ada janji untuk menjadi berkat. Secara khusus janji untuk menjadi berkat, itu seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, pada zaman Abraham
janji ini belum digenapi. Seluruh kaum di muka bumi akan dapat berkat. Pada zaman Abraham, apakah bangsa Cina sudah dapat berkat dari Abraham? Tidak. Bangsa-bangsa yang lain, Yunani, Romawi, sudah tidak. Zamannya Musa, apakah semua bangsa sudah mendapat berkat dari Abraham? Tidak. Tapi masuk zaman perjanjian baru. Janji untuk menjadi berkat untuk seluruh kaum di muka bumi itu digenapi. Bagaimana digenapi? Menarik untuk diperhatikan bahwa di dalam dua janji pertama, Kejadian pasal 12 juga 18, yang akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi itu adalah Abraham. Coba lihat Kejadian 12 ayat 2. Ya, engkau akan menjadi berkat. Jadi yang menjadi berkat itu siapa? Engkau, Abraham. Ayat 3, bagian akhir. Olehmu, oleh Abraham, semua kaum di muka bumi dapat berkat. Kejadian 18 ayat 18. Oleh dia, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi menurut dua janji itu, Abraham akan jadi berkat bagi seluruh dunia. Tapi memasuki Kejadian 22 ada perubahan. Perubahannya apa? Perhatikan Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat. Berarti yang akan menjadi berkat atau membawa berkat bagi seluruh dunia itu bukan Abraham pribadi karena dia sudah mati. Yang akan menjadi berkat atau membawa berkat untuk seluruh kaum di muka bumi ini adalah keturunan Abraham. Oleh keturunanmu. Tapi saudara, perhatikan bahwa kita kan tahu ya, kalau kita belajar bahasa kan ada bahasa bentuk tunggal dan bentuk jamak. Singular, tunggal, plural, jamak. Dalam bahasa Inggris, jamaknya dikasih S. Satu buku, book. Lebih dari satu buku, books. Nah, kata keturunan ini dalam bahasa Inggris itu adalah benih, seed. Tapi saudara perhatikan Kejadian 22 ayat 18. Versi King James. And in thy seed. Bukan seeds. Berarti bukan keturunan-keturunan Abraham yang akan membawa berkat bagi dunia. Tapi oleh satu keturunan Abraham. Seed bukan seeds. Sekarang saya ingin menunjukkan ini dalam bentuk bahasa Ibrani. Saudara lihat teks Ibrani ya. Lihat saja. Tidak usah baca. Ya. Itu teks Ibrani, baca dari kanan ke kiri. Saudara hanya perhatikan anak panah yang saya arahkan di sana. In your seed. Ya, di situ anak panah itu ini untuk menunjukkan bentuk kata dan keterangan kata. Nah, saudara lihat anak panah saya itu mengarah kepada satu tulisan MSC. MSC itu apa? M itu maskulin, laki-laki. Singular itu tunggal, bukan plural. Construct. Abaikan konstruknya. Ya. Tapi itu berarti your seed itu, keturunan di situ, itu maskulin dan singular. Laki-laki dan tunggal. Berarti satu orang laki-laki saja. Maka oleh satu keturunan Abraham yang berjenis kelamin laki-laki, semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Paham? Jadi bukan seluruh keturunan Abraham yang bikin dunia diberkati, tidak. Hanya satu keturunan dan dia laki-laki. Siapa?
Orang ini tidak lain dan tidak bukan Jesus Christ our Lord. Itulah sebabnya waktu Matius tulis silsilah, dia harus menjelaskan bahwa Yesus itu turunan Abraham. Karena kalau dia dari turunan lain, ini tidak tergenapi. Makanya Matius susun silsilah itu, ini, anak ini. Terus paling atas itu Abraham. Maka Paulus juga berkata dalam Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Perhatikan. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jamak. Seolah-olah yang dimasukkan banyak orang. Tapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu. Yaitu Kristus. Maka Kristuslah keturunan laki-laki Abraham yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Bagaimana Kristus membawa berkat Abraham sampai ke seluruh dunia? Perhatikan ayat 13-14 Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Membuat apa? Mati di kayu salib. Menanggung kutuk kita. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Haleluya. Puji Tuhan. Inilah covenant theology. Teologi perjanjian. Jadi rupanya Allah bikin janji mulai dari Kejadian 12 itu janjinya itu bukan hanya janji yang berlaku, tidak, ini terus ribuan tahun ke depan janji ini tetap dipegang. Makanya perjanjian baru tidak menghapus janji ini, tapi menggenapi janji ini. Sekarang gara-gara percaya kepada Yesus, orang Indonesia diberkati bukan? Maka oleh keturunan Abraham, satu orang Yesus itu, orang Indonesia diberkati. Orang Oebobo diberkati. Orang NBD, orang NBS, orang Oepura, dan orang Ragnamo diberkati. Iya kan? Bersyukur. Berarti kita ini masuk target perjanjian. Ya. Nah, setelah ada penggenapan, ada perluasan. Ada perluasan, ada penyempurnaan perjanjian Abraham. Coba, siapa yang terlibat di dalam perjanjian Abraham dengan Allah? Pihak pertama Allah, pihak kedua Abraham. Dan semua keturunannya. Ya kan? Ibu Sonya masuk keturunan Abraham? Orang Sumba kan? Oh, tidak masuk. Orang Alor kan? Tidak masuk. Orang Sabu kan? Tidak masuk. Tapi gara-gara keturunan Abraham ini, yaitu Yesus, membawa berkat Abraham ke bangsa lain, maka otomatis bangsa lain itu juga menjadi keturunan Abraham. Tapi bukan keturunan jasmani, keturunan rohani. Anak rohaninya Abraham. Perhatikan Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman pada Kristus, mereka itulah anak-anak Abraham. Roma 4 ayat 11. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya. Maka saya orang Rote bukan orang Israel, tapi saya anak Abraham. Dia orang Alor bukan orang Israel, tapi dia anak Abraham. Dia orang Sabu, tapi dia anak Abraham. Dia orang Flores, dia anak Abraham. Dia orang Batak, orang Jawa, Cina, anak Abraham. Kalau percaya, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Angkat tangan. Apa? Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Terus balik kanan. Gitu kan? Berarti sekarang kita semua itu sudah jadi anak Abraham. Tapi anak Abraham secara rohani.
Nah, kalau kita sudah jadi anak Abraham, ingat perjanjiannya apa? Masuk perjanjian ini pihak kedua siapa? Abraham dan segala keturunannya. Maka keturunan jasmani Abraham masuk perjanjian. Tapi keturunan rohaninya Abraham, yaitu saudara dan saya yang percaya Yesus, harus masuk perjanjian itu. Tidak bisa tidak. Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji. Roma 4:16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, keturunan jasmani, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, yaitu kita. Abraham adalah bapak kita semua, termasuk semua yang bukan orang Israel. Nah, kalau begitu, kita juga sekarang kan masuk perjanjian. Kita anak Abraham, maka kita juga pasti dapat berkatnya Abraham. Ya, tapi karena kita bukan keturunan jasmani dan tidak berkebangsaan atau warga negara Israel, maka berkat yang nasional itu bukan bagi kita. Tapi berkat yang rohani itu bagi kita. Kita tidak akan menduduki Kanaan di Timur Tengah sana, tapi kita menduduki Kanaan surgawi. Kita mungkin tidak pernah injak kota Yerusalem di Timur Tengah sana, tapi kita punya Yerusalem surgawi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Masuk mana? Oh, Yerusalem. Yerusalem surgawi. Berarti kita juga dapat janjinya, tapi janji yang rohani. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Sekarang, berarti saya sudah masuk perjanjian ya? Terhisap ke dalam perjanjian otomatis. Saudara juga ya? Sekarang saya tanya, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan bayi-bayi kita? Masuk nggak? Yang masuk perjanjian itu Abraham, keturunan jasmaninya, dan seluruh keturunannya termasuk anak-anaknya. Sekarang kita ini keturunan rohani. Kita sudah masuk. Anak-anak kita. Masa nggak masuk? Saudara, anak-anak harus masuk, makanya mereka disunat. Kalau nggak sunat, itu mengingkari perjanjian. Dengan disunatnya mereka, itu tanda mereka masuk perjanjian. Dan selanjutnya kita bisa lihat, waktu ada pembaharuan dari janji itu, yang dilakukan oleh Musa, anak-anak hadir di sana. Ulangan 29. Mulai ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian. Ingat ya, perkataan perjanjian ini dengan setia. Jadi ini soal janji. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu. Masuk. Perempuan-perempuan orang-orang asing di dalam perkemahan, tukang-tukang belah kayu, tukang-tukang timba air di antarmu, masuk semua. Ayat 12. Untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janji yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya dia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, supaya dia menjadi Allahmu. Itu isi perjanjian, seperti yang difirmankannya kepadamu dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, Yakub. Maka anak-anak masuk janji itu. Ya. Setelah Musa mati, Yosua menyampaikan lagi pesan yang kurang lebih sama untuk orang Israel. Apakah anak-anak masuk?
Yosua 8:35. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat dan kepada perempuan dan anak-anak. Anak-anak masuk. Anak-anak masuk. Anak-anak dari keturunan Abraham tidak pernah dibuang atau dikeluarkan dari perjanjian ini. Louis Berkhof bilang, anak-anak juga memiliki kedudukan dalam jemaat Israel. Dan karena itu juga hadir dalam pertemuan religius mereka. Pertemuan itu pertemuan umat perjanjian dan anak-anak masuk. 2 Tawarik 20:13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka masuk. Yoel 2:16. Kumpulkanlah bangsa itu, kuduskanlah jemaat, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, bayi-bayi masuk. Siapa berani keluarkan anak-anak itu dari perjanjian? Di dalam perjanjian baru, kita tidak menemukan ada satu ayat pun yang menganulir anak-anak dari perjanjian ini. Bahkan kita mendapatkan konfirmasi bahwa anak-anak masuk perjanjian itu. Kisah Rasul 2 ayat 39. Perhatikan. Sebab bagi kamu lah janji itu dan bagi anak-anakmu. Janji itu bukan hanya bagi kamu dan anak-anakmu. Sekarang, ini ya, bapak kafir, mama kafir, punya anak. Bapak orang percaya, mama orang percaya, punya anak. Apa beda anak yang di sini dengan anak yang di sini? Ini bapak kafir tidak percaya Yesus, mama juga kafir tidak percaya Yesus, punya anak. Ini bapak percaya Yesus, anak, istri percaya Yesus, mama percaya Yesus, punya anak. Bedanya anak ini dengan anak ini apa? Anak ini tidak masuk perjanjian. Jangankan dia, bapak mamanya saja tidak masuk kok. Tapi yang ini, dia masuk perjanjian otomatis. Kenapa? Karena bapak dan mamanya juga masuk. Maka anak-anak ini disebut anak-anak kudus. Sedangkan anak-anak di sini itu anak-anak cemar. Perhatikan 1 Korintus 7:14. Karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya. Ceritanya begini ya. Kalau mau kawin tuh harus sesama orang percaya ya, harus sesama beriman ya. Tidak boleh kasih kawin orang beriman dengan orang tidak beriman. Yang nikah harus sama-sama Kristen. Jadi yang punya pacar bukan Kristen, putuskan segera. Itu bikin urusan di luar janji, itu perjanjian itu. Ya kan? Tapi bagaimana kalau kasusnya saya? Ini kafir. Istri saya kafir juga. Tapi di tengah jalan saya jadi Kristen. Apakah saya harus menceraikan istri kafir saya ini? Atau istri saya jadi Kristen, saya masih kafir. Apakah dia harus menceraikan saya? Dalam kasus semacam ini Paulus bilang jangan. Kenapa? Karena kalau kamu Kristen, istrimu masih kafir, ya kalau dia mau ceraikan tidak apa-apa. Tapi kalau dia masih mau tetap hidup bersama-sama, kamu jangan ceraikan. Kenapa? Karena kamu Kristen, ini bisa menguduskan istrimu. Maksudnya adalah gara-gara kamu dia bisa jadi orang percaya. Atau kalau istri yang Kristen, dia jangan ceraikan suami kafir ini, jangan. Kecuali suaminya mau cerai. Tapi kalau suaminya, biarpun kamu sudah Kristen, saya tetap sama-sama, sudah kadung cinta, mau bilang apa lagi, ya? Maka jangan ceraikan supaya istri yang Kristen ini, yang beriman ini, dia bisa menguduskan suaminya. Maksudnya gara-gara dia, suaminya lihat hidupnya rajin berdoa, sabar, pintar menabung dan segala macam. Dia tertarik dia jadi Kristen. Ini maksudnya suami beriman menguduskan istri tidak beriman, istri beriman menguduskan suami beriman. Nah, perhatikan ayat itu, latar belakangnya begitu. Sekarang lihat ayat ini. Ya, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya yang beriman. Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya yang beriman. Gara-gara suami menguduskan istri atau istri menguduskan suami, dengan kata lain akhirnya suami istri kan jadi beriman. Kalau sudah beriman, lihat.
andai kata tidak demikian, andai kata tidak beriman, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tapi bagaimana kalau suami istri Kristen sudah beriman? Tapi sekarang gara-gara suami menguduskan istri tidak beriman atau sebaliknya, sekarang anak-anak mereka bagaimana? Mereka adalah anak-anak kudus. Kalau firman Tuhan menyebut anak-anak orang beriman, anak-anak kudus, siapa kamu sampai mengeluarkan mereka dari perjanjian ini? Kalau mereka disebut anak kudus, bagaimana mereka bukan termasuk pihak di dalam perjanjian? Ngerti ya? Nah, karena perjanjian masih berlaku, perjanjian Abraham masih berlaku di perjanjian baru, sudah digenapi, diperluas kepada orang non-Yahudi. Sekarang bagaimana dengan tandanya? Tanda perjanjian, meterainya. Di perjanjian Abraham meterainya sunat. Anehnya perjanjian baru mengabaikan sunat. Perhatikan 1 Korintus 19. Bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting mentaati hukum Allah. Galatia 5 ayat 2. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayat 6. Bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Itu yang ada arti. Kalau begitu tanda sunat itu ditiadakan. Nah sekarang jadi masalah begini. Kalau tanda sunat ditiadakan, tadi katanya kekal. Kekal mestinya tidak boleh ditiadakan. Kenapa justru sekarang ditiadakan? Kita mesti paham begini. Di dalam perjanjian lama ada 3 peristiwa yang disebut kekal. Atau 3 aturan yang disebut kekal. Pertama Paskah. 2 Sabat. 3 sunat. Sekarang mari kita lihat Paskah. Keluaran 12. Hari ini akan menjadi hari ini hari Paskah. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 17. Ekornya. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itu suatu ketetapan untuk selamanya. Jadi Paskah selamanya. Tidak boleh ditiadakan. Sabat. Ibadah hari Sabat. Itu juga kekal. Keluaran 31, 16-17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Ayat 17. Peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Maka Paskah itu kekal. Sabat kekal. Sunat ayat 13, Kejadian 17. Harus disunat. Maka dalam dagingmu perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. 3 kekal. Paskah, Sabat, sunat. Sekarang mari kita pikirkan. Perjamuan Paskah itu kekal. Tapi dalam perjanjian baru, waktu Yesus merayakan Paskah, makan Paskah, tiba-tiba dia menyimpangkan sedikit. Tidak mengikuti full tradisi Yahudi. Dia menyimpangkan sedikit. Dan dia mengambil roti, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Lalu dia mengambil cawan, inilah darahku. Itu tidak ada di perjanjian lama. Dalam perayaan Paskah. Kata-kata Yesus itu. Itu dengan kata Yesus memodifikasi aturan Paskah, makan Paskah dalam perjanjian lama. Seder itu, waktu dia bikin perjamuan kudus. Dengan kata lain, makan Paskah diganti dengan perjamuan kudus. Kekal artinya tetap kekal. Tapi ada sedikit modifikasi di mana makan Paskah jadi perjamuan. Tapi Paskahnya tidak berakhir. Hanya perjamuannya berubah. Dari perjamuan Paskah dengan makan kambing, anak domba, daging domba. Itu diganti dengan roti dan anggur. Tapi kekal.
Sabat. Sabat itu kekal. Tapi anehnya di dalam perjanjian baru, Sabat itu kan artinya Sabtu. Hari ke-7. Ibadah harus hari Sabtu. Tapi di dalam perjanjian baru kita melihat Sabatnya tetap jalan. Tapi harinya diganti. Dari Sabtu ke Minggu. Maka kita kebaktian hari Minggu. Maka dua yang kekal ternyata ada sedikit perubahan. Paskah itu kekal. Tapi material makan Paskahnya itu diganti dengan roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan. Kekal? Ya. Tapi ada perubahan dikit. Sabat kekal? Ya. Tapi ada perubahan dari Sabtu ke Minggu. Maka sekarang sunat. Kekal? Kekal. Tapi ada perubahan. Sunat disingkirkan. Harus ada ganti. Kenapa harus ada ganti? Karena kalau tidak ada gantinya, maka perjanjian baru tidak mempunyai tanda perjanjian. Nah, maka sekarang tandanya apa? Kita lihat ayat tadi, sunat sudah disingkirkan. Perhatikan Kolose 2, 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Yang potong kulit katan itu bukan. Tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Saudara lihat ayat ini. Coba baca yang saya garis bawahi saja. Kamu telah disunat karena kamu dikuburkan dalam baptisan. Berarti baptisan Kristen itu mengganti sunat atau dianggap sebagai sunat tapi sunat rohani. Kalau pemotongan kulit katan itu sunat jasmani. Itu berlaku bagi keturunan jasmani. Tapi kita keturunan rohani, sunatnya juga sunat rohani. Apa? Baptisan. Maka seperti makan Paskah diubah jadi perjamuan kudus, biarpun kekal. Sabat Sabtu diubah jadi Minggu, biarpun sabatnya kekal. Sunat jasmani diubah dengan baptisan, biarpun aturan sunat kekal. Maka waktu saudara dibaptis, itu sama dengan saudara disunat. Sunat Kristen, sunat rohani, sunat Kristus. Philip Kaiser. Tidak mengherankan bagi orang Yahudi untuk melihat Paulus berkata dalam Kolose 2, 11-12. Bahwa sunat rohaniah dan baptisan rohaniah adalah hal yang sama persis. Atau mengatakan bahwa baptisan adalah sunat Kristen. Bapak-bapak Yunani awal seperti Justin Martyr, Gregorius Nazianzus, Kirill dan lain-lain menyebut sunat sebagai baptisan dan baptisan sebagai sunat besar atau dipersunat oleh penyucian. Saudara yang punya pandangan begini bahwa baptisan menggantikan sunat atau baptisan adalah sunat rohani, itu bukan cuma saya loh ya. Bapak-bapak gereja, Justin Martyr, ya, Ignatius yang hidup tahun 30 sampai 107, Origenes 184 sampai 253. Lactantius 250 sampai 325. Kirill dari Yerusalem hidup tahun 313 sampai 386. Gregory Nazianzus yang 329 sampai 390. Bahkan Agustinus tahun 350 sampai 430. Semua bapak gereja ini punya pandangan yang sama. Jadi apa yang diajarkan ini bukan ajaran aneh. Ada orang yang komentar, heran. Saya sudah umur 50 tahun baru jadi orang Kristen. Sudah 50 tahun jadi orang Kristen. Saya baru dengar ada baptisan anak. Lu 50 tahun ini orang-orang ini dari tahun awal ini loh. Lu bermain kurang jauh. Ya. Nah, sekarang. Dengan digantikannya sunat dengan baptisan. Maka ada perluasan. Tadi sunat hanya untuk laki-laki. Maka sekarang baptisan itu juga untuk orang perempuan. Turut dibaptis. Padahal di tanda yang lama mereka tidak ikut. Kalau ternyata perjanjian baru mengajarkan bahwa orang percaya adalah keturunan Abraham. Maka kita
perjanjian kan? Saya ambil contoh. Karena ibu Sonya bukan orang Israel, tapi sudah percaya Yesus, berarti ibu Sonya adalah keturunan Abraham kan? Ibu Sonya masuk perjanjian kan? Anaknya ibu Sonya masuk kan? Lalu anaknya ibu Sonya perlu dikasih tanda perjanjian atau tidak? Mikir ini. Maka, karena anak-anak kita juga adalah pihak yang masuk dalam perjanjian, mereka juga harus diperlakukan sama dengan keturunan jasmani Abraham, anak-anak yang masuk perjanjian, yaitu disunat. Maka keturunan Abraham secara rohani yang mempunyai anak-anak juga harus diberi tanda. Karena sunat sudah diganti dengan baptisan, maka anak-anak harus dibaptis. Bukan hanya boleh dibaptis, harus dibaptis. Kalau kamu tidak membaptis anakmu, kamu sedang membuat anakmu di luar perjanjian itu. Maka disinilah baptisan anak menemukan dasarnya dalam teologi perjanjian. Maka, perhatikan ini. Baptisan anak adalah satu praktek yang benar. Tidak menyimpang dari Alkitab. Tapi sebaliknya, pengabaian anak-anak. Atau pencegahan anak-anak dari baptisan. Justru adalah penyimpangan dari Alkitab. Sekedar catatan, baptisan bagi anak harus baptisan dari anak orang percaya loh. Ini saya tekankan, karena ada orang komentar di YouTube, kalau bisa baptis anak-anak, pergilah baptis tuh anak-anak orang kafir segala macam. Loh tidak, kalau orang tuanya kafir ya tidak masuk perjanjian, anaknya juga tidak boleh dibaptis. Tapi kalau orang tuanya percaya, sungguh-sungguh percaya, masuk perjanjian anak-anaknya juga. Ya, kalau orang tua bukan orang percaya, tidak ada dalam perjanjian, bagaimana keturunannya bisa masuk perjanjian? Kalau kamu percaya, anakmu harus dibaptis, dia masuk perjanjian. Dan untuk masuk perjanjian harus ada tanda. Di PL sunat, di PB baptisan. Tidak membaptis anak, tidak membiarkan anak masuk perjanjian. Kamu pikir sendiri dosa apa tidak? Sedangkan dalam PL yang tidak disunat mati. Paham ya? Terakhir. Menjawab dua keberatan utama. Saya menjawab dua keberatan utama dari orang-orang yang menolak baptisan anak. Ada banyak keberatan, tapi saya merasa ada dua keberatan utama. Pertama, di perjanjian baru tidak pernah ada kisah di mana seorang anak atau bayi dibaptis. Ya, mereka bilang begitu. Itu memang betul. Cari dari Matius sampai Wahyu, mana ada anak dibaptis? Tidak ada. Jadi anak-anak tidak boleh dibaptis. Kalau begitu saya mau tanya balik. Cari dari Matius sampai Wahyu, mana ada perempuan ikut perjamuan kudus? Kasih ayatnya. Kalau tidak ada, jangan ada perempuan ikut perjamuan. Ayo, gimana? Itu mikir itu. Di dalam perjanjian baru tidak ada catatan perempuan ikut perjamuan kudus, tidak ada. Tapi mengapa perempuan boleh ikut perjamuan kudus? Ingat, perjamuan kudus di sini itu kelanjutan dari Paskah. Di sini tidak ada catatan perempuan ikut perjamuan. Tapi kenapa boleh ikut perjamuan? Karena di dalam bentuk awalnya yaitu Paskah, perempuan ikut perayaan Paskah, makan Paskah. Itu berarti bahwa keikutsertaan perempuan dalam perjamuan kudus bukan mendapat dasar dari perjanjian baru, tapi mendapat dasar dari perjanjian lama. Maka dengan hal yang sama, memang dalam PB tidak ada catatan bayi dibaptis. Tapi bayi dibaptis, keikutsertaan bayi dalam baptisan
bukan didasarkan pada catatan perjanjian baru, tapi dalam bentuk awalnya, yaitu perjanjian lama, yaitu perjanjian sunat ini. Ya kan? Sekarang gini ya, ada orang bilang, coba kasih saya satu ayat. Ada bayi orang percaya yang dibaptis di dalam Alkitab. Maka saya pun mau bertanya kepada kamu, coba kasih saya satu ayat. Ada orang dewasa dari keluarga Kristen yang dibaptis. Orang dewasa dari keluarga Kristen. Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena semua orang dewasa di Alkitab yang dibaptis itu sebelumnya bukan Kristen. Mereka dari agama Yahudi kah, agama kafir kah, baru masuk Kristen, baru mereka dibaptis. Tapi tidak ada catatan bahwa keluarganya sudah Kristen, tapi anaknya sudah dewasa baru dibaptis. Mana ada di Alkitab? Kamu kira memberikan kesulitan kepada saya, tapi saya memberikan kesulitan kepada kamu yang sama. Memang tidak ada catatan tentang baptisan anak. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dalam beberapa kasus baptisan dewasa di perjanjian baru, pola perjanjian Abraham, yakni kamu dan keturunanmu, itu dibicarakan. Saudara lihat, waktu Paulus mau nginjili dan baptis kepala penjara Filipi, Paulus menggunakan pola perjanjian Abraham. Kisah 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Dari mana Paulus bisa dapat kalimat engkau dan seisi rumahmu ini? Dari mana asal usul pikiran seperti ini? Dari teologi perjanjian Abraham. Nah, karena itulah maka pada saat kepala penjara Filipi dibaptis, kisah 16 ayat 33, seketika itu juga dia dan keluarganya dibaptis. Pertanyaannya adalah, keluarga itu ada anak apa tidak? Orang-orang anti baptisan anak bilang tidak ada. Tapi ada orang Protestan yang bilang mungkin ada. Seperti Philip Kaiser, dia bilang dalam kasus penjaga penjara Filipi hampir tidak mungkin karena seorang penjaga penjara biasanya masih berada dalam usia subur. Tapi bagi saya ini hanya kemungkinan-kemungkinan. Saya tidak bisa memberikan kepastian kepadamu bahwa ada anak bayi di sana. Tapi kamu juga tidak bisa memberi kepastian saya bahwa tidak ada anak bayi di sana. Dari sini kosong-kosong. Tapi saya masih punya satu kelebihan sedikit. Karena Paulus memakai pola perjanjian Abraham. Kamu dan seisi rumahmu. Ya. Hal yang sama juga Paulus katakan dalam surat Galatia. Di mana dia menghubungkan perjanjian Abraham dengan baptisan. Galatia 3, 27, 29. Karena kamu semua yang dibaptis. Ingat ya, ini soal baptis. Dalam Kristus telah mengenakan Kristus, ayat 28. Kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di bawah ayat 28, Paulus bicara soal perjanjian Abraham, tapi di ayat bagian atas dia soal baptis. Berarti baptisan itu berkaitan juga dengan pola perjanjian Abraham. Dan perjanjian Abraham melibatkan anak-anak. Pelajaran begini nggak dapat di katekisasi. Sekolah teologi saya tidak dapat. Ya, sekarang yang kedua, terakhir. Di perjanjian baru iman dan pertobatan mendahului baptisan. Orang harus bertobat percaya dulu, baru dibaptis. Kisah 2 ayat 38. Ada banyak ayat, saya ambil satu contoh saja. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi bertobat dulu baru dibaptis. Gara-gara ayat ini lalu mereka bilang, anak kecil belum bisa bertobat dan percaya beriman. Maka anak kecil tidak boleh dibaptis. Ya, di permukaan
Masuk akal. Tapi nanti saya akan tunjukkan bahwa disinilah letak sebuah kesalahan logika yang fatal. Tapi pertama-tama saya katakan dulu bahwa saya setuju. Orang harus beriman, bertobat, baru dibaptis. Saya setuju. Orang dewasa harus percaya, harus bertobat, baru dibaptis. Kalau orang sudah dewasa, tidak percaya, tidak bertobat, jangan dibaptis. Tapi masalahnya ayat itu kan tidak melibatkan bayi-bayi di dalamnya. Sekarang saya tanya saudara, waktu Allah bikin janji dengan Abraham, sebelum itu Abraham sudah sunat belum? Belum kan? Setelah perjanjian itu Abrahamnya sunat. Berarti Abraham sunat dewasa. Syaratnya iman. Tapi keturunan Abraham yang anak-anak umur 8 hari sudah beriman? Belum. Tapi masuk juga, sunat juga. Berarti di perjanjian lama ada 2 jenis sunat. Sunat untuk orang dewasa dan sunat untuk anak-anak. Maka dalam perjanjian baru juga begitu. Ada baptisan untuk orang dewasa, ada baptisan untuk anak-anak. Jangan memakai syarat untuk baptisan dewasa diterapkan pada anak. Nanti anak tidak memenuhi syarat, lalu kau bilang anak tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Ayat-ayat itu bicara untuk membuat aturan bagi orang dewasa. Jangan kamu memasukkan anak-anak ke dalam. Oke, saya mau tunjukkan satu hal begini. Kalau ikut pola pikir begitu ya. Sekarang lihat 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau kerja, jangan dia makan. Kalau orang tidak kerja, jangan makan. Saya tanya, anak bayi bisa kerja? Maka jangan kasih makan. Begitu. Mati semua. Karena ayat ini waktu dibicarakan tidak melibatkan urusan bayi. Ini ayat untuk orang dewasa. Kalau kamu tidak mau kerja, jangan makan. Kamu tidak bisa tiba-tiba menyisipkan ide tentang bayi bahwa karena bayi tidak bisa kerja maka tidak makan. Tidak boleh makan. Begitu juga waktu Petrus khotbah itu orang dewasa semua dengar. Apa yang harus kami perbuat? Ini orang dewasa semua. Petrus bilang bertobatlah. Baru beri diri dibaptis. Jangan kamu masukkan urusan anak di dalam. Itu urusan lain itu. Jelas? Jelas? Amin. Saya tambahkan sedikit. Karena anak-anak masuk dalam perjanjian, mereka kan belum bisa beriman. Maka tanggung jawab orang tua bikin mereka beriman. Atas dasar itulah maka kita mau baptis anak-anak. Mereka anak-anak kudus yang terhisap masuk dengan perjanjian bapak leluhur mereka secara rohani, Abraham. Masuk perjanjian dengan tanda baptisan. Tapi orang tua bertanggung jawab menuntun iman. Karena baptisan anak tidak menyelamatkan. Sama seperti orang Israel banyak yang disunat tapi masuk neraka semua. Maka ada banyak orang dibaptis juga masuk neraka. Kalau mereka tidak beriman. Ini tanda perjanjian bukan urusan keselamatan. Tuhan memberkati kita.